Welcome back to my channel. Jadi selamat datang di Kana Bola Plus. Jadi congratulations buat Persib sekali lagi. Jadi Persib menjuarai paruh musim di musim ini 2025-2026 dengan di pertandingan terakhir atau match ke-17 mengalahkan rivalnya Persija Jakarta dengan skor 1-0 saja, dan dengan ini Persib naik ke peringkat 1 dari peringkat 3 karena di peringkat 1 Borneo FC dikalahkan oleh Persita Tangerang ya di hari sebelum. Jadi kita langsung masuk ke intronya. Oke, jadi untuk video kali ini, jadi saya mau bahas sebenarnya ini tentang perbandingan aja ya. Jadi musim ini 2025-2026 dan juga musim kemarin atau musim lalu di musim 2024-2025 di paruh musim juga. Jadi agak sedikit perbandingan, boleh lihat nanti di layar tabelnya. Jadi ini sebenarnya konstelasi klasemen nggak jauh beda di musim lalu pun. Di pekan terakhir atau pekan 17 atau putaran pertama berakhir, Persib ada di peringkat 1 ya, setelah kalau nggak salah mengkudeta Persebaya Surabaya yang akhirnya harus turun. Ini sepertinya mirip-mirip seperti kejadian musim lalu ya. Kalau yang musim lalu yang dikudeta adalah Persebaya Surabaya, musim ini Borneo FC. Kita lihat di tabel di layar. Jadi Persib musim lalu raih 39 poin. Peringkat kedua ada Persebaya dengan 37 poin, kemudian Persija 31 poin ada di peringkat ketiga, dan peringkat keempat ada Bali United dengan 28 poin dan juga Arema sama 28 poin. Dia Arema di peringkat 5. Sedangkan musim ini peringkat 1 Persib dengan 38 poin, berarti hanya selisih 1 poin daripada musim lalu, lebih sedikit. Peringkat kedua ada Borneo dengan 37 poin, peringkat ketiga Persija 35 poin, dan peringkat keempat ada Malut 34 poin, serta Persita Tangerang di peringkat 5 dengan 31 poin. Dari sini pun kita bisa lihat posisi Persib dan Persija hampir-hampir mirip. Persib ada di peringkat 1 baik di akhir putaran pertama musim ini dan musim lalu. Persija juga sama di peringkat ketiga. Bedanya kalau Persija di musim lalu hanya mendapatkan 31 poin, di musim ini di paruh pertama ini 35 poin, jadi ada kenaikan 4 poin. Tapi dari konstelasi memang ini benar-benar sama ya. Tapi dilihat dari klasemen yang lain seperti Persita ada kenaikan di musim lalu di peringkat ke-7 dengan 27 poin, dan di musim ini putaran pertama Persita ada di peringkat ke-5 dengan 31 poin, atau kenaikan 4 poin daripada musim lalu. Cuman yang bikin saya agak sedikit mulai memperhatikan adalah track dari dua tim yang patut diwaspadai. Kita sama-sama tahu bahwa Dewa United adalah runner up Liga musim lalu ya. Dan musim ini sebenarnya adalah tingkat kelayakan atau kemapanan untuk targetnya lebih tinggi lagi dari Dewa United itu adalah mungkin juara. Karena musim lalu pun sebenarnya Dewa United tidak bisa dikalahkan oleh Persib. Dengan hasil yang lumayan, Persib tidak bisa mengalahkan Dewa, baik home maupun away, tetapi memang mungkin konsistensi Persib lebih bagus daripada Dewa United, dan juga mungkin startnya Persib lumayan lebih baik daripada Dewa United yang mulai merangkak naik di putaran kedua kalau nggak salah. Tapi kita bisa lihat juga di klasemen Dewa United dengan beberapa pemain tambahan bintangnya seperti Rifat Barga, lalu juga Stefano Lillipali, ada Rafael Struijk juga, dan beberapa pemain tambahan lainnya seperti Nick Kuipers, terus juga Edo Febriansah. Tapi tidak bisa dibilang kejutan juga memang, karena sepak bola Indonesia atau Liga Indonesia memang benar-benar tidak bisa ditebak gitu ya. Baik mendatangkan pemain bintang pun tidak bisa otomatis menaikkan klub tersebut untuk bisa bersaing gitu. Seperti kita lihat Dewa United yang menambah banyak pemain bintang atau tambahan, ternyata tidak mampu juga melewati batas adaptasi atau mungkin proses yang harus dilalui seperti tim lainnya gitu. Cuman kita bisa lihat yang agak sedikit buat saya menjadi anomali adalah ternyata Dewa United musim lalu pun tidak jauh beda. Musim lalu pun ada di peringkat 10 dengan nilai 25 poin, sedangkan musim ini ada di peringkat 11 dengan 20 poin. Artinya memang klasemennya nggak jauh beda gitu. Musim lalu pun sebagai runner up di peringkat di putaran pertamanya ada di peringkat 10, sangat jauh sekali gitu, dan berhasil mengejar defisit yang lumayan jauh. Kalau dilihat kita dari perbandingan, peringkat 2-nya 37 poin Persebaya, sedangkan Dewa United dengan 25 poin, artinya dia bisa memangkas 12 poin atau 4 kemenangan yang akhirnya bisa melewati Persebaya yang akhirnya turun ada di peringkat ketiga atau keempat gitu, saya lupa. Karena peringkat 2-nya Dewa United ya. Dia Persebaya itu turun
bersaing akhirnya dengan Maluku United juga ya. Dan kita juga bisa lihat di sini Maluku United yang musim lalu pun ada di peringkat ke-12 di putaran pertama dengan poin yaitu 22 poin, dan dia keluar sebagai peringkat ketiga kalau nggak salah. Dan musim ini pun Maluku United lebih menjanjikan ya, karena ada di peringkat keempat. Atau mungkin sebetulnya konstelasinya nggak jauh beda seperti musim lalu. Bedanya kalau musim lalu baru naiknya pun ada di mungkin di putaran kedua yang mulai merangsek naiknya. Jadi kalau di musim ini startnya udah lumayan bagus, di putaran pertama ada di peringkat 4, jadi lebih bagus daripada musim lalu. Musim ini dia mendapatkan 34 poin, sedangkan musim lalu cuma mendapatkan 22 poin dari pertandingan yang sama, ada 17 kali main. Jadi ada kenaikan 10 poin dari Maluku United. Sedangkan Dewa United, tadi saya sudah sebutkan, tidak jauh beda. Musim lalu di peringkat 10, musim ini di peringkat 11. Sama-sama di akhir putaran pertama. Bedanya kalau musim lalu mengumpulkan 25 poin, musim ini baru mengumpulkan 20 poin. Dan ini memang menjadi, kita nggak bisa nebak juga, siapa tahu mungkin Dewa United seperti tim Panzer yang telat panas, mungkin baru mulai start engine lagi di awal putaran pertama putaran kedua ini, siapa tahu ya, persaingan makin sengit. Tapi kalau kita bisa lihat tim-tim yang cukup mengejutkan adalah Persita ya, semenjak menukangi Persita Carlos Pena yang dilepas oleh Persija, mulai membuat Persita lumayan sedikit dilihat gitu ya persaingannya. Tapi juga ada satu nama PSM Jakarta ya, yang baru promosi dari musim lalu dari kasta kedua, lumayan juga ini sedikit kalau nggak salah seperti mungkin Malut dan ini ya PSBS Biak musim lalu ya. Tapi kalau kita lihat mungkin Malut sih yang sedikit lebih bagus ya. Jadi PSM mungkin seperti Malut musim lalu ya. Cuman konstelasi klasemen masih belum bisa ditebak, bisa jadi nih gambaran putaran pertama akan bisa berubah nanti di akhir musim, akan ada perubahan. Seperti kita lihat di papan bawah, di musim lalu pun papan bawahnya 3 besar terbawah atau zona degradasi atau zona merah. Peringkat 16 ada PSIS Semarang dengan 10 poin, lalu ada Semen Padang dengan 10 poin juga di peringkat 17. Kemudian ada Madura United dengan nilai 9 di peringkat 18. Dan di musim ini sama-sama di paruh putaran pertama, peringkat 16 juga dan peringkat 17 sama-sama identik dengan musim lalu ya, PR Persis dan Semen Padang dengan poin 10 juga. Ini agak sedikit cocokologi ya. Dan peringkat terakhir ada Persijap. Di peringkat terakhir ada di peringkat 18 dengan 9 poin, sama-sama 9 poin. Kalau di musim lalu ada Madura, musim ini ada Persijap. Tapi kalau Persijap ada di bawah masih sangat wajar sih, karena Persijap ini kan tim yang baru promosi lagi, dan skuad pemainnya pun gak banyak pemain bintang, kebanyakan pemain yang kemarin membawa promosi Persijap. Sedangkan Madura United sendiri musim ini di putaran pertama agak lebih bagus daripada musim lalu, ada di peringkat ke-14 dengan nilai 17, dan musim lalu menghasilkan nilai 9. Artinya memang warning untuk Persis dan Semen Padang ya. Untuk kedua kalinya kedua tim ini sama-sama berada di zona merah. Jika musim lalu Semen Padang berhasil keluar dari zona degradasi di pekan terakhir, sedangkan Persis sendiri karena mungkin keberhasilan pelatih asal Malaysia ya, Ong Kim Soo ya, yang berhasil membawa Persis lolos dari zona degradasi, akhirnya musim berikutnya pindah ke Persik, dan kemarin info terakhir adalah dia dilepas ke Malaysia karena menjadi dirtek timnas junior kalau nggak salah, kurang lebih itu ya informasinya. Jadi memang ini hampir-hampir mirip. Kita bisa lihat juga di tabel klasemen, PSM pun nggak jauh beda. PSM musim lalu ada di peringkat 11 dengan 24 poin, dan musim ini sama-sama di putaran pertama lagi ada di peringkat ke-12, jadi beda satu tingkat aja dengan nilai 19, hanya turun 5 poin saja. Yang kurang lebih seperti ini sih posisi klasemen sementara. Nah, berarti ini memang antara papan atas dan papan bawah kekuatan hampir mirip-mirip. Cuma ada beberapa yang mengejutkan, ada beberapa yang masih bertahan. Di zona papan bawah pun sama-sama ada yang tadi Semen Padang dan Persis maksudnya Solo ada di zona merah, sedangkan peringkat terakhirnya ada Persijap. Apakah Persijap bisa merubah dengan nanti dibukanya lagi bursa transfer, jendela bursa transfer, menambah pemain tambahan, atau nanti mencuci gudang, membuang pemain yang tidak berkontribusi besar bagi tim untuk mempertahankan agar Persijap bisa bertahan di kompetisi yang lumayan keras, yang nggak semua tim akan siap. Setidaknya untuk musim pertama tim yang promosi adalah bertahan kan, target ya. Mudah-mudahan
Persija bisa mulai ada perubahan lagi nanti. Lalu untuk Persis dan Semen Padang, apakah saya membandingkan yang ada di liga luar ya, seperti dulu ada Everton ya. Everton dalam beberapa tahun belakangan, musim belakangan selalu ada di zona merah dan baru bergerak keluar setelah mendekati beberapa pekan-pekan terakhir Liga Inggris ya. Sejauh ini pun Everton sudah lebih bagus dengan tambahan pemain bintang dari City ya, Jack Grealish dengan pinjaman opsi permanen sudah merubah mindset Everton sebelumnya. Jika sebelumnya selalu ada papan bawah, sekarang udah mulai ada di papan tengah menuju ke atas. Nah, ini kurang lebih sama seperti Persis dan Semen Padang. Apakah nanti kedua tim ini masih akan fight seperti musim lalu sampai detik-detik atau pekan-pekan terakhir liga usai, atau memang seperti Rans FC yang sebelumnya juga ya, yang pada saat mereka degradasi lalu ada dihilangkan degradasinya karena sempat ditunda liganya, lalu di musim berikutnya Rans harus tidak ada berubah, tetap berada di posisi yang sama, ada di zona merah, harus degradasi. Sedangkan Dewa United sudah lumayan lebih bagus gitu. Jadi ya, ini sepak bola Indonesia, tidak ada yang tidak mungkin, tetapi juga tidak bisa menebak siapakah yang benar-benar bisa menjamin di papan atas, siapa yang ada di zona merah. Karena belanja pemain mahal pun kalau memang harus ada proses adaptasi yang lama, yang ini yang dalam tanda kutip mungkin hanya pelatih-pelatih tertentu yang bisa mengeluarkan racikan strategi yang cocok buat tim tertentu ya. Apakah langsung tune in, apakah harus berproses dulu melambat, ataukah kadang ada beberapa tim promosi yang langsung menanjak tiba-tiba, sama seperti liga luar juga kan, mulai kehabisan bensin pada saat akhir putaran pertama dan putaran kedua makin turun, dan kalau nggak ada perubahan ya mungkin akan degradasi lagi. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Salam olahraga.